Nah saudara-saudara, menurut pentafsiran seluruh kitab suci, yang menjadi imam harus dilahirkan di dalam suku Lewi. Yang menjadi imam tidak mungkin dilahirkan di dalam suku lain. Kalau menjadi raja harus dilahirkan di dalam suku Yehuda. Yang menjadi raja tidak mungkin dilahirkan dari suku yang lain. Ini menjadi ikatan janji Tuhan Allah dengan Daud untuk suku Yehuda. Ini juga mengikuti akan janji Tuhan dengan Musa dan Harun di dalam suku Lewi. Jadi keturunan orang Lewi adalah keturunan untuk dipilih khusus melayani bait Allah, melayani Tuhan Allah di dalam kemah perhimpunan dan sesudah menjadi bait Allah yang besar. Demikian orang-orang Lewi dipilih untuk menjadi imam, orang Lewi menjadi imamat yang melayani Tuhan, melayani orang-orang Israel, menjadi pengantara di tengah-tengah Tuhan Allah dan Bani Israel. Tetapi raja tidak keluar dari situ. Raja harus keluar daripada suku Yehuda, yaitu keturunan Daud, dan hanya keturunan Daud saja yang boleh menjadi raja. Dengan keadaan demikian, maka bagaimanakah kita boleh mengatakan Yesus adalah imam? Kalau Yesus adalah imam, dengan hak apa dia menjadi imam? Kalau Yesus adalah imam, dia mempunyai silsilah dan mempunyai latar belakang apa dia menjadi imam? Kalau Yesus adalah imam, dia dari hak mana? Ada konformasi dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, penafsir daripada Ibrani menemukan sesuatu pengertian loncat ke dalam rencana kekekalan Allah. Dia menemukan di mana? Di dalam Mazmur 110 ayat pertama. Allah telah bersumpah untuk mentegakkan engkau sebagai imam seperti taraf Melkisedek. Nah saudara-saudara, ini ayat penting sekali. Karena yang disebut imam semua adalah keturunan daripada Harun. Keturunan Harun dari orang Lewi yang boleh menjadi imam saja. Tetapi jangan lupa, ada sumber yang lain yang lebih jauh, lebih tinggi dan lebih dulu daripada Harun. Yaitu Melkisedek. Waktu Melkisedek hidup di dalam dunia, maka disebut sebagai imam daripada Allah yang maha tinggi. The priest of the highest God. Zaman itu zaman apa? Zaman itu adalah zaman di dalam Mesopotamia dan sekitarnya. Semua mempunyai ilah-ilah, dewa-dewa Allah kecil-kecil. Tetapi mendadak mereka sadar ada satu yang disebut sebagai imam dari Allah yang tertinggi. The priest from the highest God. The priest of the supreme God. Dia ada imam yang tertinggi. Pada waktu itu karena dia menjadi imam tertinggi. Sehingga waktu Abraham sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Di dalam peperangan 4 raja melawan 5 raja. Setelah dia mengalahkan semua. Dan dia menawan banyak-banyak hal. Dia mendapatkan keuntungan luar biasa. Perpuluhan diberikan kepada Tuhan. Ditaruh di bawah kaki Melkisedek. Nah saudara perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Abraham waktu itu jauh lebih kecil dari Melkisedek. Abraham waktu itu jauh lebih muda dari Melkisedek. Sebenarnya Abraham waktu itu dia sudah umur berpuluh-puluh. Saudara-saudara. Sudah hampir 100. Orang yang seumur begitu besar, tapi dia mempunyai kekuatan militer, dia bisa mengalahkan berapa raja. Luar biasa. Waktu dia mendapatkan keuntungan luar biasa. Hal pertama, dia memberikan perpuluhan untuk Tuhan. Dan diserahkan kepada siapa? Waktu itu belum ada gereja. Waktu itu belum ada bait suci. Waktu itu belum ada kemah perhimpunan. Waktu itu belum ada Taurat. Tapi waktu itu semua tahu ada satu yang disebut imam dari Allah yang tertinggi. Yaitu Melkisedek. Maka waktu Abraham datang bertemu dengan Melkisedek. Dia menyerahkan perpuluhan kepada dia. Dan dia bersujud. Dia berlutut. Merendahkan diri hadapan dia. Nah saudara perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Menurut tradisi orang Yahudi. Yang disebut Melkisedek itu sebenarnya siapa? Tidak diketahui. Sebab dia tidak ada silsilahnya. Sehingga orang tidak bisa menelusuri siapa papanya. Siapa mamanya.
Nah, menurut satu kebudayaan yang sudah merata di Timur Tengah, mengenal silsilah itu hal yang penting sekali. Orang yang tidak bisa diketahui papanya siapa, itu anak haram. Seorang yang tidak tahu papanya siapa, tidak tahu mamanya siapa, mungkin ini adalah hasil pelacuran. Mungkin ini adalah hasil perzinahan. Mungkin ada hasil penyelewengan sehingga tidak berani kasih tahu. Tapi Melkisedek bukan demikian. Melkisedek adalah orang yang begitu tua sehingga belum ada orang bisa menemukan silsilah. Mereka tidak tahu dulu-dulunya siapa. Nah, saudara-saudara, kalau memang demikian adanya, maka tradisi kuno dari orang Yahudi mengatakan Melkisedek itu sebenarnya adalah anak daripada Nuh yang namanya Syam. Benarkah ini? Tidak tentu. Tidak bisa dibuktikan. Tapi ini sudah menjadi tradisi penting orang Yahudi. Benarkah waktu Abraham hidup di dunia, Syam masih hidup? Syam kalau masih hidup, Abraham juga hidup. Syam umur berapa? Saudara-saudara, Syam umurnya ratusan tahun. Abraham hanya 175 tahun. Waktu Abraham ketemu dengan Syam mungkin belum 100 tahun. Loh, saudara-saudara, waktu itu dia ketemu dengan Syam, dia merasa Syam itu luar biasa tuanya, yaitu Melkisedek. Saking begitu tua sehingga tidak tahu papanya siapa, mamanya siapa, dari mana dia dan kemana dia. Di dalam hal empat ini, dia mirip Kristus. Mengapakah Melkisedek mirip Kristus di empat hal ini? Karena dia tidak ada papa, seperti Kristus tidak ada papa. Dia tidak ada mama, seperti Kristus tidak ada mama. Dia tidak tahu dari mana, seperti Kristus tidak orang tahu permulaan kapan jauhnya. Tidak tahu dia kemana, juga tidak tahu Yesus Kristus akhirnya apa. Tanpa awal, tanpa akhir. Tanpa papa, tanpa mama. Empat hal ini mirip Yesus. Mengapa kita mengatakan Yesus tidak ada papanya? Yesus secara sifat manusia tidak ada ayah. Betul nggak? Dia dilahirkan oleh anak darah Maria tanpa nikah. Itu Yesus tidak ada ayah. Yesus secara ilahinya tidak ada mama. Karena dia adalah anak Allah yang tunggal. Dan Allah tidak memerlukan pernikahan untuk bisa melahirkan anak. Itu adalah eternal generation from deity of God himself. Sifat ilahi Tuhan Allah. Yang bukan seperti sifat manusia. Jadi di hal ini, Melkisedek mirip Yesus Kristus. Di dalam sifat ilahi, dia tidak ada mama. Di dalam sifat manusia, dia tidak ada papa. Nah, Melkisedek bukan ada sifat ilahi, ada sifat manusia. Cuma tidak tahu papanya siapa, tidak tahu mamanya siapa. Sehingga dikatakan tidak ada papa, tidak ada mama. Dan karena Melkisedek sudah begitu tua, sehingga orang tidak bisa telusuri lagi berapa tua, berapa lama adanya. Nah, mereka tidak tahu dia dari mana, tidak tahu mulai kapan. Dan kapan matinya, tidak ditulis. Di dalam seluruh kitab suci, orang yang paling penting matinya umur berapa ditulis. Dan yang ditulis semua yang penting cuma laki-laki. Satu-satunya nama perempuan yang ditulis dan tahu umurnya dia berapa cuma adalah istri Abraham. Semua perempuan tidak ada satu yang dicatat dalam kitab suci berapa umur dia mati. Cuma Sarah matinya umur 127. Itu ditulis dalam kitab, satu-satu kasus saja. Sehingga Melkisedek dalam hal ini adalah jauh lebih tinggi daripada siapapun, lebih tua dari siapapun. Dan memang di dalam Alkitab kalau engkau hitung, engkau mengetahui waktu Abraham hidup, Syam masih hidup di dunia. Jadi mungkin sekali dia nenek moyang daripada orang-orang Israel. Yang paling tua yang diketahui, yang masih hidup. Maka mereka menganggap dia adalah kepala suku yang memberikan segala doa mewakili seluruh bangsa. Dan memberkat dari Tuhan melalui doa siapa dia untuk memberi anugerah kepada seluruh bangsa juga. Maka dia disebut the priest of the supreme God. Dia adalah imam dari Allah yang tertinggi. Dan waktu Abraham memberikan perpuluhan di hadapan dia, coba tanya, waktu itu ada Harun enggak? Jawab. Ada Musa enggak? Jawab. Tak ada. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku. Di antara 12 suku itu, yang ketiga disebut Yuda. Nah, saudara-saudara. Dan Levi, adiknya Yuda.
Di sini kita lihat yang menjadi raja, nenek moyangnya belum lahir. Yang menjadi imam, nenek moyang juga belum lahir. Itu